Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaya, NPM 2151106, program studi ilmu hukum. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi semester 4 saya dari awal sampai sekarang. Yang pertama, ada dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Konsep negara hukum, filosofi, dan pengertian hukum, acara peradilan tata usaha negara atau HAPTUN. Filosofi Haptun tidak terlepas dari keberadaan peradilan tata usaha negara dan keberadaan peradilan tun sendiri. Tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum, di mana konsep negara hukum, di mana konsep negara hukum untuk menentang kewenangan penguasa dan memiliki tujuan untuk memberikan pengakuan dan berlindung terhadap HAM atau teori kedaulatan rakyat. Haptun adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa tun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun. Akibat dikeluarkannya keputusan tun termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan keputusan perundang-undangan yang berlaku, Haptun memuat norma-norma atau peraturan yang mengatur proses penyelesaian sengketa tun di peradilan tun sejak diajukan gugatan sampai pelaksanaan putusan hakim tun. Lalu ada objek dan subjek sengketa. Peradilan tata usaha negara. Objek sengketa yang terdapat bersifat positif, fiktif negatif, dan fiktif positif. Objek sengketa bersifat positif seperti keputusan tata usaha negara pada pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara berbunyi, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, dan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lalu ada sengketa tun. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 garing 1986, sekarang itu jadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Sudah diubah ya. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada gugatan pada sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Garing 2009 yang berisikan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Lalu ada pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Garing 2004 yang berbunyi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntunan ganti rugi atau rehabilitas. Pada pasal 53 ayat 2 nomor Undang-Undang nomor 9 2004 menetapkan dua alasan yang dapat dipergunakan oleh penggugat di dalam gugatannya, yaitu petun yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, kedua adalah tun yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Pada gugatan pada sengketa tata usaha negara terdapat kepentingan mengajukan gugatan, pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan di peradilan tun. Selanjutnya ada dismissal proses dan pemeriksaan persiapan.
Dismisal merupakan wewenang ketua petun untuk menentukan layak atau tidaknya suatu gugatan yang diperiksa di pengadilan tun. Apabila ketua petun menganggap bahwa perkara tersebut layak dilanjutkan, proses pemeriksaannya karena telah sesuai dengan UU peradilan tun, maka ketua akan menandatangani form lolos dismisal yang telah tersedia di pengadilan tun. Apabila ketua pengadilan tun menganggap bahwa perkara tidak memenuhi pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun, maka ketua pengadilan akan menerbitkan penetapan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam pasal 62 ayat 1. Lalu ada pendaftaran gugatan. Caranya itu ada tiga. Yang pertama itu ada pendaftaran gugatan secara konvensional. Apa itu pendaftaran gugatan secara konvensional? Penggugat atau kuasa dapat mengajukan gugatan secara konvensional dengan datang langsung ke pengadilan tun, ke bagian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Dokumen yang harus dibawa adalah gugatan asli dan fotokopi. Lalu jika menggunakan kuasa hukum, melampirkan surat kuasa khusus, kartu advokat, berita acara sumpah, pelantikan advokat, lalu ada fotokopi KTP, lalu ada fotokopi surat permohonan dan atau keputusan atas pengajuan upaya administratif, lalu ada pendaftaran gugatan secara elektronik. Pendaftaran akun pengguna terdaftar atau pengguna lain, hanya pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat berakses secara elektronik. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung pasal 1 angka 4 Perma nomor 1 dari 2019. Pengguna lain seperti jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah atau TNI atau polisi atau kejaksaan Republik Indonesia atau direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum kuasa insidentil yang ditentukan oleh UU. Lalu ada jenis terakhir adalah pencabutan gugatan. Apa itu pencabutan gugatan? Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tun menyatakan bahwa penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Namun, apabila sudah memberikan jawaban, pencabutan gugatan akan dikabulkan oleh pengadilan hanya jika disetujui tergugat. Itu ada di pasal 76 ayat 2. Lalu selanjutnya ada tentang pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada peradilan tata usaha negara. Ada eksepsi dan jawaban. Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang disusun dan diajukan dengan mencari kelemahan gugatan atau hal-hal lain di luar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan yang dapat menjadi alasan tidak diterimanya suatu gugatan. Lazimnya, eksepsi diajukan bersama dengan jawaban yang diletakkan sebelum tergugat menjawab pokok sengketa. Jawaban adalah suatu bantahan atau pengakuan atas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Suatu jawaban dapat terdiri atas satu bantahan, yaitu pengingkaran terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Misalnya jika penggugat mendalilkan tergugat menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL, maka tergugat dapat menyampaikan jawabannya bahwa penerbitan izin di lingkungan telah dilengkapi dengan AMDAL. Bantahan pokok yang mesti disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya adalah bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPBD, baik dari segi kewenangan, prosedur, hingga substansinya. Lalu selanjutnya ada upaya hukum. Upaya hukum adalah permohonan dari salah satu atau beberapa pihak berperkara kepada pengadilan tinggi agar membatalkan putusan yang dimohonkan. Upaya hukum tersebut, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atau bisa disebut PK. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut judfaksi yang berwenang memeriksa fakta dan nilai bukti dari suatu perkara serta menentukan putusan berdasarkan fakta-fakta perkara tersebut. Mahkamah Agung disebut judjuris yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, tidak lain memeriksa fakta perkaranya. Banding itu ada di pasal 122 sampai 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 122 UU Peraturan menyebutkan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat diminta pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.
Lalu ada pelaksanaan atau eksekusi putusan tun. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Suatu putusan pengadilan dikatakan berkekuatan hukum tetap tingkat pen tingkat pengewisde apabila terhadap putusan tersebut tidak tersedia lagi upaya hukum biasa atau bisa disebut banding dan kasasi. Putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang positif, kekuatan pembuktian dan kekuatan untuk dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan yang dimaksud yaitu putusan petun yang tidak dimohonkan pemeriksaan tingkat banding dan tenggat waktu mengajukan permohonan yang dimaksud telah melewat putusan petun yang tidak dimohonkan pemeriksaan tingkat kasasi dan tenggang waktu mengajukan permohonan yang dimaksud telah lewat putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Lalu ada sengketa tun khusus. Sebelum reformasi, hukum acara yang berlaku di peradilan tun hanya acara biasa, acara cepat, dan acara singkat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tun atau disebut dengan sengketa tun umum. Pasca reformasi, terbit beberapa UU yang mengakibatkan perubahan hukum material terkait peradilan tun, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang hukum yang berkaitan dengan informasi publik, di mana sebagian sengketa informasi publik menjadi kompetensi peradilan tun. Dalam undang-undang tersebut, hukum material perihal informasi publik sudah baik, namun pengaturan hukum acara masih belum mencukupi sehingga diterbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur badan hukum material terkait peradilan tun.